Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, asal instansi SMA Negeri 12 Makassar, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor peserta 2015026737713. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel sebagai kelengkapan UKIM. Selamat menyaksikan. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang periksa dulu keadaan kelas. Nah, kalau masih ada sampah silakan dipungut dulu dan dibuang di tempat sampah. Oh iya. Sudah? Oke, kalau sudah saya absen dulu. Ahmad Rafi, Adrian Putra, Agung Mulia, Almira. Oke, ada beberapa teman kita yang sakit. Mari kita sama-sama mendoakan. Semoga pertemuan berikutnya dia bisa bergabung kembali bersama kita untuk belajar. Oke, nah sekarang hari ini kita akan belajar ya. Namun sebelum itu bagaimana kelengkapannya? Sudah siap semua bukunya, alat tulisnya? Siap, Bu. Siap belajar, Pak? Siap, Bu. Oke, jaringan internetnya juga aman? Aman, Bu. Aman, oke. Nah, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Apa? Bu. Materi apa hari ini? Sistem persamaan linear 3 variabel. Namun ini materi yang lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, yaitu masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Masalah berarti sebuah masalah. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu tayangan berikut. Perhatikan ya. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Ia hanya memiliki 1 lembar uang 5 ribuan. Apakah uang Rara? Sudah ya? Itu adalah salah satu masalah. Masalah yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, adapun manfaat dari mempelajari materi hari ini yaitu yang pertama, berdasarkan tayangan video tadi, yang pertama itu kita bisa menentukan keuntungan laba atau rugi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membandingkan harga antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bisa mencari harga dasar atau harga pokok dari suatu barang. Itu ya manfaat mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui tayangan video permasalahan diharap
mengidentifikasi masalah yang dapat dinyatakan dalam sistem persamaan linier dengan benar, kemudian menyusun model matematika ke dalam bentuk SPLTV dengan benar, kemudian memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita sebentar hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau mengingatkan dulu materi sebelumnya. Kan sebelumnya kita sudah pelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel, Pak? Yang kira-kira ada berapa cara untuk menyelesaikan masalah atau persamaan linier 3 variabel? Ada berapa cara? Ada 3. Cara pertama apa? Ya, substitusi. Cara kedua? Eliminasi. Cara ketiga? Gabungan. Nah, ada yang tahu langkah-langkah penyelesaian metode substitusi? Angkat tangan yang di sana. Metode substitusi. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Yang pertama itu ditentukan persamaannya yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Terus menyatakan salah satu variabel dalam bentuk 2 variabel lain. Contohnya variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. Terus selanjutnya substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain sehingga diperoleh persamaan linear 2 variabel. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLTV yang diperoleh pada langkah ketiga. Yang terakhir, tentukan nilainya semua variabel yang belum diketahui. Itu ya, tentang metode substitusi. Kemudian metode eliminasi. Ada yang bisa bantu jawab? Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel pada langkah 1 sehingga diperoleh nilai 2 variabel X dan Y atau X dan Z atau Y dan Z. Dan terakhir, substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel itu. Oke, itu ya metode eliminasi. Nah, yang ketiga metode gabungan. Ada yang bisa? Metode gabungan, silakan. Metode gabungan yang pertama itu mengeliminasi terlebih dahulu baru kemudian menggunakan substitusi. Mensubstitusi terlebih dahulu baru kemudian menggunakan metode eliminasi. Itu cara Itu metode gabungan ya. Jadi metode gabungan itu bisa kita mengeliminasi terlebih dahulu baru kita mensubstitusi. Nah, kira-kira setelah tadi penjelasan atau materi-materi sebelumnya, kira-kira apa ciri-ciri masalah kontekstual yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel? Apa cirinya? Dalam bentuk soal apa kira-kira? Ada 3 barang yang masuk ke sana. Dalam bentuk soal? Dalam bentuk soal? Cerita. Itu ya ciri-cirinya. Ciri-ciri masalah. Berarti dalam bentuk soal cerita. Nah, kayaknya agak mulai ditegang dik. Kita explain dulu deh. 1, 2, 3. Matematika dia dagu, matematika kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti bisa. Matematika. Yes. Ya. Jangan tegang ya, santai saja, santai. Nah, adapun kegiatan kita sebentar yaitu, perhatikan, adapun kegiatan kita sebentar yaitu yang pertama, siswa mencermati permasalahan yang ditampilkan pada slide atau video. Kemudian siswa mengamati dan menggali informasi mengenai permasalahan yang ada. Kemudian siswa duduk ke dalam kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok dan berdiskusi berdasarkan petunjuk yang ada pada LKPD-nya. Kemudian siswa mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi. Kemudian sebentar ada kesimpulan. Kemudian ada evaluasi mandiri dan kemudian kita merefleksi pembelajaran. Nah, adapun penilaian yang Ibu lakukan hari ini yaitu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, kemudian profil Pancasila dan ada penilaian mandiri atau evaluasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk materi inti. Kita perhatikan tayangan kembali ya. Perhatikan tayangan permasalahannya.
ada juga berupa slide-nya, bisa dibaca kembali. Ini sama tadi dengan video yang Ibu tayangkan, tapi ini dalam bentuk slide ya. Nah, pertanyaan Ibu, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video tadi atau slide yang ada sekarang? Apa informasinya? Siapa yang bisa? Silakan Mbak Hikmah. Dari soal itu saya ditemukan kalau harga-harga tiap pupuk itu berturut-turut ada yang 75.000, 120.000 dan 160.000. Terus kita juga bisa tahu kalau Pak Jemi itu membutuhkan sebanyak 40 karung. Dan yang ketiga itu kalau untuk pupuk urea pemakaiannya itu harus 2 kali lebih banyak daripada pupuk SS. Itu ya informasi yang bisa kita peroleh dari video tadi. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, sekarang saatnya kalian duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang Ibu sudah bagi. Ini silakan bergerak ya, berdasarkan kelompoknya. Silakan. Sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi. Nah, sekarang saatnya kalian berdiskusi sekitar 1 menit dengan teman kelompok Kak. Silahkan diskusikan kira-kira metode apa yang kalian ingin pilih untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Kan tadi ada 3 metode substitusi, gabungan, dan eliminasi. Tapi soalnya sama ya, soalnya sama atau masalahnya sama, tapi metode penyelesaiannya yang berbeda. Silahkan diskusi sekitar 1 menit. Mau pilih metode apa? Berarti kelompok 1 substitusi, kelompok 2 eliminasi, kelompok 3 dan 4 gabungan, kelompok 5 eliminasi. Oke, saya bagi RKPD-nya. Sebelum kalian lanjutkan untuk menyelesaikan LKPD-nya, silakan perhatikan dulu langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu cara memisalkan ya. Kita harus memisalkan yang diketahui dengan menggunakan variabel X, Y, atau Z. Jangan berpatokan cuma X, Y, atau Z, ini cuma pemisalan tadi. Bisa juga kita pakai variabel A, B, dan C ya. Bisa juga kita pakai P, Q, R. Yang jelasnya variabel apa yang menurut kalian nyaman untuk digunakan ya. Bisa dipahami? Kemudian langkah berikutnya menentukan model matematikanya. Setelah tadi dimisalkan, menentukan model matematika, berarti dari soal cerita itu setelah kita misalkan akan berbentuk suatu model matematika yang berbentuk SPLTV. Bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya lagi, langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tadi berdasarkan metode yang kalian pilih. Bisa? Bisa? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Nah, semuanya harus bekerja ya, karena ada penilaian. Ya, ada penilaian. Silahkan berdiskusi. Misalkan dulu ya. Oh ya, diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian pemisalan. Silakan Anda gabungkan yang lain. Di sini metode substitusi toh? Iya. Oke. Berarti pemisalan diketahui dulu, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian kita langkah selanjutnya misalkan. Boleh menggunakan variabel apa saja nanti yang menurut Kak nyaman. Bisa?
jelasnya persamaannya dulu ya. Kalau sudah dimisalkan berarti ada nanti begitu persamaannya. Ibu, ini kan di sini persamaan kok begini. Terus ini langkahnya Apa tadi ini? Dimana yang pilih ini? 3Y tambah Z sama dengan 4. tadi kita selalu ya Bu. 4. Ini 4.020.000, nah bukan 40. Nggak ada. Iya. Hah? X tambah Y tambah Z sama dengan 4.020.000. Kemudian apa lagi? X sama dengan 2Y. Kemudian 3Y tambah Z. Ini asalnya dari mana? Berarti ini KPP keluar. Hah? Ini asalnya dari rejak. Karena kalau salah itu persamaannya berarti salah sebentar hasilnya. Hah? Itu persamaannya berasal dari soal. Dan yang disediakan. Kemudian ini kan baca Pak Jemi memiliki itu 3 persamaan kan? Oke, setelah itu selesaikan lagi. Ya jelasnya kalau sudah benar persamaannya, insya Allah benar itu hasilnya sebentar. Kenapa Ki? Bisa? Ya jelasnya bagaimana supaya bisa kita selesaikan sesederhana mungkin. Persamaan pertamanya dulu. 40 karung. Oh ini kita jadikan persamaan ketiga, enggak apa-apa juga sih. Kemudian ini bisa kita hilangkan nolnya, tapi harus sama ya. Kalau misalnya 3 nolnya kita hilangkan, di variabel y nya juga 3, di variabel z nya juga 3, kemudian di sini juga 3. Paham kita supaya sama. Silakan. Ayo. Sesuai itu. Ingat ya, ini kalau misalnya selesai ini jangan lupa kesimpulannya apa. Di atas kesimpulan itu dari sini. Kalau misalnya kita pilih tadi metode substitusi, jadi kesimpulannya apa dari metode substitusi itu? Bisa. Di sini, dah. Berapa tadi situ? Sini, aman nih persamaannya. Persamaan pertama apa? Ini kan yang Tambah ya tambah berapa? Satu 340. Iya, X, Y, Z. Kalau mau pakai PQR boleh juga. Kalau angkanya nih bisa di belakangnya atau Tidak, nak 25 X dulu baru 40. Nah, gitu lah. Kalau benar nih persamaannya lah. Kalkulator dulu lah. Bagaimana kelompok 3 sama? Tetap. Kelompok 4 bisa Mi? Aman kita?
persamaannya kurasa besar sekali. Jadi ku bagi ke semua, ku sederhanakan. Jadi hasil akhirnya itu persamaan 3, 15x tambah 24y tambah 50z sama dengan 804. Untuk langkah pertama kita substitusikan persamaan ini, karena ini kan persamaan paling sederhana. Jadi ku substitusikan ke dalam persamaan ke-1. Jadi x sama dengan 2y masukkan ke dalam sini. Jadi x tambah y tambah z sama dengan 40. X-nya kita ubah menjadi 2y ditambah z sama dengan 40. Sama dengan 2y, jadi x tambah 2 dikali 11 sama dengan x-nya kita dapat 22. Dan untuk yang terakhir, nilai y sama dengan 11 kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 40 dikurang 3y. Makanya 40 dikurang 3 kali 11 sama dengan 40 kurang 33. Hasilnya kan 7. Jadi z-nya sama dengan 7. Jadi banyak pupuk yang harus dibeli Pak Jenny, yaitu 22 karung urea, 11 karung SS, dan 7 karung TSP. Untuk kesimpulannya, jadi untuk mengerjakan atau menyelesaikan SPLTP dapat menggunakan cara substitusi, yaitu dengan cara pertama kita harus menentukan persamaan dengan bentuk sederhana menjadi bentuk X sama dengan. Yang kedua, kita masukkan persamaan tersebut ke persamaan lain, nah yang nanti akan mendapatkan suatu nilai variabel. Yang ketiga, kita temukan variabel yang belum diketahui. Gitu ya, presentase dari kelompok 1. Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1 mengenai metode substitusi. Mengenai metode substitusi? Ada? Kalau tidak ada, kita anggap selesai, dan alhamdulillah bagus sekali ya presentasinya sampai kepada kesimpulan. Saya kira jelas sekali dan benar ya. Penyelesaiannya benar. Kesimpulannya diperhatikan. Dia menyimpulkan cara menyelesaikan SPLTP dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama dia katakan di situ menentukan persamaan dengan bentuk sederhana menjadi bentuk X, ya. Kemudian yang kedua memasukkan persamaan tersebut ke persamaan lain, ya. Memasukkan persamaan yang sudah disederhanakan tadi, yang lebih sederhana tadi, ke persamaan lain. Kemudian yang ketiga menentukan variabel-variabel yang belum diketahui. Oke, kita aplaus kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami perwakilan dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada kali ini kami akan menggunakan metode gabungan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan membaca soal ceritanya. Pak Jenny memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang eliminasi daripada substitusi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya bisa saja kami menggunakan metode substitusi dulu, baru metode eliminasi. Namun menurut kelompok kami akan lebih mudah jika kami menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu daripada metode substitusi. Ada lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk kelompok 4 presentasinya. Tadi itu dia menyimpulkan bahwa metode eliminasi itu metode gabungan itu dia eliminasi terlebih dahulu, baru dia substitusi, karena menurut kelompok mereka itu yang cara yang paling mudah, ya. Kita hapus dulu untuk kelompok 4.
sekiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok berikutnya lagi, kelompok di mana? Siapa yang bisa ke depan mewakili temannya? Kalau metode apa? Metode eliminasi. Silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Silakan kelompok 3 menanggapi. Di sini saya ingin bertanya, mengapa harus variabel X yang harus dieliminasi terlebih dahulu? Mengapa bukan Y atau B atau Z? Bagaimana? Kenapa katanya harus variabel X terlebih dahulu yang harus dieliminasi? Kenapa bukan Y atau Z? Ada tanggapan? Karena variabel X paling mudah untuk dieliminasi. Oh, katanya karena variabel X adalah merupakan variabel paling mudah yang untuk dieliminasi. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa, oke. Berdasarkan pemaparan tadi dari beberapa kelompok mengenai metode substitusi, metode gabungan, dan metode eliminasi, kira-kira apa kendala? Apa kendala dalam menyelesaikan metode-metode tadi yang kalian pilih? Apa kendala? Kira-kira apa kendala dalam menyelesaikan masalah itu? Ada yang bisa jawab? Apa kendala? Apa kendala? Sudah aman? Sudah bisa memisalkan? Sudah tahu apa yang diketahui? Sudah? Kemudian pemisalannya sudah betul toh? Oke, berarti tidak ada di kendalanya? Oke. Nah sekarang kira-kira apa kesimpulan tak? Siapa yang bisa menyimpulkan mulai tadi dari awal sampai akhir pembelajaran? Siapa yang bisa menyimpulkan? Mulai dari substitusi, eliminasi, dan maupun gabungan. Apa kesimpulan secara umum? Siapa yang bisa menyimpulkan? Salia? Silakan Salia. Pada pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita selesaikan dengan metode SPLTF dengan 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Ingat ya, langkah awal pemisalan, kemudian yang kedua memodelkan ke dalam bentuk matematika, kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah tersebut melalui metode substitusi, eliminasi, ataupun gabungan. Itu kesimpulannya ya. Sebelum saya lanjut ke evaluasi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke evaluasi mandiri. Ya, silahkan dijawab. Ini saya bagikan. Ya, sudah ya. Oke. Evaluasinya sudah selesai. Nah sekarang kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari materi hari ini? Apa kira-kira pemahaman yang kita bisa dapat dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa mengenai tadi permasalahan yang kita selesaikan? Apa kira-kira yang kalian telah pahami? Silakan untuk Nurdin. Bisa Kak menyelesaikan dengan 3 metode, Ya, yang eliminasi, substitusi, sama gabungan. ya. Masih ada lagi pemahaman ilmu? Sistem pembelajaran baru tidak hanya untuk bisa menyelesaikan soal matematika seperti ini, juga bisa digunakan sebagai bagian dari keseharian kita, apalagi untuk para pedagang, atau untuk menentukan beberapa harga atau soal berapa kerugiannya. Ya, itu ya. Jadi menurut tadi ilmu bukan saja sebenarnya untuk materi pelajaran untuk siswa, tapi bisa untuk bagi pedagang misalnya
dia bisa menentukan keuntungan dan kerugiannya, gitu ya. Kemudian bisa juga membedakan harga dari toko yang satu dengan toko yang lain. Kemudian, apakah kalian telah menguasai materi hari ini? Dan jika belum, materi bagian mana yang belum kalian kuasai? Sudah dikuasai? Oke. Kemudian ada berapa metode yang bisa digunakan dalam menyelesaikan SPLTP? Ya, metode apa saja? Oke, PR-nya silakan dibuka ya. Ini PR-nya ada di atas. Satu nomor saja dan bisa juga dibuka di bahan ajarnya di situ yang Ibu bagikan tadi di halaman di situ. Oke, silakan dikerjakan saja untuk di rumah ya. Kemudian materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya yaitu sistem pertidaksamaan linear 3 variabel ya. Masih berkaitan dengan materi hari ini tetapi sudah masuk ke sistem pertidaksamaan linear 3 variabel. Oke, saya kira cukup untuk hari ini pelajarannya, semoga bermanfaat. Saya harap kalian semua menjaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan agar tetap fit dan sehat untuk mengikuti pembelajaran setiap hari ya. Saya kira cukup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.